anak-anak ibu semua. Pada pagi hari ini kita akan memulai belajar kita. Namun ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Kepada anak-anak ibu sekalian, kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pagi ini apakah semua hadir? Baik, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, ada baiknya ibu mengabsen dulu terlebih dahulu kalian. Nama yang ibu sebutkan, angkat tangannya dan jawab hadir ya. Baik, ibu mulai mengabsen. Karen, Karina, Nando, Marisa, Juliana, Silvi. Baik, semua hadir ternyata. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang mobilitas sosial. Tapi sebelum kita akan mempelajari materi tersebut, ibu ingin bertanya, apakah murid-murid ibu pernah atau berpikiran bercita-cita menjadi seorang pengusaha, menjadi dokter, menjadi guru, ataupun menjadi presiden? Tapi pernahkah murid-murid ibu memikirkan bagaimana cara mereka untuk mencapai cita-cita yang mereka harapkan? Apakah anak-anak ibu pernah berpikiran seperti itu? Nah, di materi ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mereka bisa dapat mencapai cita-cita mereka melalui mobilitas sosial. Namun sebelum kita masuk ke materi, ibu akan membagi dua kelompok. Yang kelompok pertama terdiri dari Jirana, Juliana, kemudian Nando, dan Karen. Di kelompok kedua, ibu akan memberikan materi dan nama-nama kelompoknya itu Marisa, Silvi, Rian, dan Karina. Ini nanti dianalisis suatu berita yang ibu berikan. Ibu berikan waktu 3 menit untuk anak-anak ibu menganalisis suatu berita tentang mobilitas sosial. Ibu ingin mengetahui bagaimana anak-anak ibu bisa mengerti dan menganalisis dari suatu berita. Ibu berikan waktu 3 menit. Dipersilahkan. Ya, kita sudah habis waktunya 3 menit. Kita sama-sama menganalisis dari kedua contoh berita yang tadi ibu berikan. Pada kelompok pertama, bagaimana nak analisis tentang berita pertama yang ibu berikan? Iya, bagus sekali kepada kelompok pertama, yang dimana di berita tersebut menjelaskan bahwa seorang anak dari tukang becak pun bisa dapat meraih cita-citanya dengan dia belajar dengan sangat keras di perguruan tinggi sampai ke tingkat S2 untuk mensejahterakan hidupnya. Nanti kita akan melihat itu jenisnya di jenis mobilitas yang mana. Dan di kelompok 2, bagaimana nak? Tentang penjelasan dari berita yang kedua? Ya, bagus sekali. Berita tersebut menjelaskan tentang seorang yang tidak amanah pada pekerjaannya, yang dimana dia melakukan korupsi sehingga ia mengalami penurunan dalam kesejahteraan hidupnya. Dan nanti ibu juga akan menjelaskan di materi berikutnya tentang jenis apa yang termasuk dalam contoh berita yang kedua. Nah, dari kedua jenis
kita yang tadi Ibu kasih untuk sebagai contohnya dan meningkatkan intelektual kita. Namun sebelum kita mulai untuk ke jenis-jenis mobilitas sosial, kita harus tahu apa itu pengertian mobilitas sosial. Seperti apa mobilitas sosial tersebut? Nah, Ibu akan menjelaskan dari pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial, mobilitas sosial. Sudah terdapat dua kata dari kalimat ini, yang dimana ada mobilis dan sosial. Mobilis ini sama dengan pergerakan. Dan sosial sama dengan kelompok. Manusia juga bisa. Jadi bisa diartikan mobilitas sosial adalah seseorang atau sekelompok masyarakat yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Apakah anak-anak Ibu sudah mengerti tentang pengertian mobilitas sosial? Sangat mudah bukan untuk memahaminya? Dengan kita sudah mengerti tentang pengertian mobilitas sosial, kita dapat melihat bagaimana status sosial yang ada pada masyarakat. Karena mobilitas sosial tersebut merupakan suatu pergerakan, perpindahan masyarakat atau sekelompok masyarakat dari kedudukan lapisan yang satu ke lapisan yang berikutnya. Nah, kita masuk ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu terbentuk pada dua bagian, yaitu mobilitas vertikal, kemudian mobilitas horizontal. Pengertian mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan seseorang atau sekelompok masyarakat dari suatu kedudukan sosial yang satu menuju kedudukan sosial yang tidak sederajat. Dari mobilitas sosial vertikal ini terbagi dua jenis, yaitu mobilitas vertikal tingkat yang lebih tinggi, kemudian mobilitas sosial ke tingkat yang lebih rendah. Nama dari tingkat yang lebih tinggi itu disebutkan dengan social climbing, sedangkan tingkat yang lebih rendah itu disebut dengan social sinking. Nah, mobilitas sosial horizontal merupakan perpindahan suatu sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Untuk melihat bagaimana contoh-contoh dari beberapa bentuk-bentuk dan jenis-jenis mobilitas sosial, Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Nah, yang pertama kita akan melihat contoh dari social climbing, dari bentuk mobilitas sosial vertikal. Di contoh social climbing ini, yang dimana kita dapat melihatnya dari contoh seorang petani mempunyai seorang anak. Anak tersebut bersekolah hanya bisa di sekolah yang biasa-biasa saja. Namun anak tersebut terus mengasah kemampuannya sehingga pada saat dia sudah dewasa masuk ke dunia pekerjaan, dia merantau mencari pengalaman untuk dia bekerja. Kemudian dari hasil kerja kerasnya tersebut dia mulai mencapai puing-puing material yang sangat besar, sehingga kehidupannya mulai sejahtera dan mengalami status sosial yang tinggi. Kita sudah melihat kenaikan dari status sosial yang dialami dari anak seorang petani tersebut. Kita masuk ke contoh berita yang tadi Ibu jelaskan, yang kita sudah analisis mengenai tentang seorang anak
tukang becak dapat mencapai cita-citanya dengan masuk ke perguruan tinggi yang bagus, dan dia dapat mendapatkan gelar S2-nya dan bekerja dengan baik. Itu juga termasuk dari jenis social climbing. Nah, di social thinking kita akan memberikan contoh dari anak petani tersebut. Kan anak petani tersebut tadi dia sudah mengalami kekayaan, dia sudah mengalami kenaikan status sosial yang ada dalam kehidupannya. Namun suatu ketika anak tersebut tidak dapat membangun atau menjaga kekokohan dari perusahaan yang telah dia bangun, sehingga mengalami kebangkrutan. Nah, dia mengalami penurunan status. Itulah yang disebutkan dengan social thinking. Nah, tadi juga kita sudah melihat dari berita yang telah kita analisis bersama mengenai contoh berita yang dimana seorang artis yang sudah menjabat sebagai anggota DPR dan menjadi wali kota di suatu kota, namun karena dia tidak amanah kepada pekerjaannya tersebut dan dia melakukan suatu korupsi, maka dia masuk penjara, sehingga kehidupan dan status sosialnya itu menjadi menurun. Itulah yang disebutkan dengan social thinking. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu mobilitas sosial horizontal, yang dimana tadi Bu bilang suatu perpindahan kelompok masyarakat, namun dia berpindah ke yang setara, tidak mengalami perubahan, mau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, dia tidak mengalami seperti itu. Nah, contohnya Ibu akan memberikan seorang kepala sekolah yang telah mengajar selama 5 tahun menjabat di sekolah tersebut, namun dari kedinasan kepala sekolah tersebut dipindahkan ke sekolah, misalnya kita buat nama sekolahnya itu Sekolah Merdeka. Dia dipindahkan ke Sekolah Merdeka, namun statusnya tetap menjadi kepala sekolah. Nah, itulah yang disebutkan dengan mobilitas horizontal. Dia tidak mengalami kenaikan atau keturunan atau menurun menjadi naik, tidak. Dia mengalami setara atau sama. Seperti itu. Apakah anak ibu sudah mengerti? Sangat mudah kan untuk mempelajari mobilitas sosial ini? Nah, baiklah. Dari semua materi yang kita pelajari hari ini, apakah anak-anak ibu sudah mengerti? Atau apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini? Wah, sepertinya semuanya pada mengerti ya tentang materi hari ini. Memang materi ini tidak sulit untuk dimengerti, karena kita juga dapat melihatnya di masyarakat sekitar yang ada di lingkungan kita. Untuk mengakhiri materi pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu sekalian, apakah kita bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini bersama-sama? Ya, bagaimana Nak Juli? Ayo, berikan pendapatmu tentang materi kita hari ini. Apa yang bisa masuk ke dalam pikiran anak ibu tentang materi hari ini? Iya, bagus sekali. Untuk menambahkan penjelasan dari Najuli, Ibu akan memberikan kesimpulan dari seluruh materi kita hari ini, yang dimana kesimpulannya adalah setelah kita mempelajari pengertian dari mobilitas sosial,
tidak berada di atas maupun tidak selalu berada di bawah. Semuanya itu akan berputar sesuai dengan roda kehidupan. Buat anak-anak ibu yang apabila tidak memperoleh kehidupan sosial yang tinggi, ayo mari kita saling semangat untuk selalu belajar, giat, rajin dalam membaca buku agar semua pengetahuan itu dapat kita aplikasikan untuk mencapai cita-cita kita. Dan yang sudah mengalami kedudukan yang sudah di atas, ya harus amanah kepada kedudukannya tersebut. Jangan main-main terhadap amanah yang sudah diberikan dan sudah diberikan kepercayaan kepada kita. Karena ibu rasa anak-anak ibu sudah mengerti pada materi kita hari ini dan waktu sudah menunjukkan kita hampir selesai, maka kita sudahi pembelajaran kita, materi kita pada hari ini. Ibu harap materi hari ini dapat diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai dilupakan, dan ibu juga ingin menyampaikan bahwa materi kita minggu depan tentang faktor penghambat dan faktor pendukung mobilitas sosial. Ibu mau minggu depan anak-anak ibu dapat memberikan contoh-contoh penghambat dan pendorong mobilitas sosial. Sekian pembelajaran hari ini, ibu harapkan semua mengerti. Maaf kalau ibu punya salah-salah pengucapan, dan salam sehat dari ibu.